Pro3, Jaringan Berita Nasional. Ya, apa kabar dan selamat bergabung kembali bersama kami dalam dialog bersama dengan Pro3 Radio Republik Indonesia. Hari ini spesial loh, 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, dan ini juga momen yang spesial bagi kami untuk bisa membahas satu topik yang juga berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk dilakukan oleh para ibu dan kaum perempuan di Indonesia. Ya, saya akan ajak Anda untuk berbincang seputar kebaya, identitas dan jati diri perempuan Indonesia. Saya Esti Sulistya, saat ini berada di lantai 6 di apartemen Menteng. Ini adalah kantor yang saat ini kami kunjungi, adalah kantor BPW namanya. Nanti kita akan mengenal lebih jauh soal ini. Tapi yang jelas, kenapa kemudian membahas soal kebaya? Ini menjadi menarik karena kebaya itu sebenarnya juga punya hari spesial sendiri, yakni Hari Kebaya setiap tanggal 24 Juli. Tapi jangan salah, kebaya itu sekarang juga sudah menjadi sesuatu yang very common thing gitu ya. Jadi nggak harus kenikahan atau nggak harus di acara-acara resmi kita pakai kebaya. Tapi justru kebaya itu sekarang sudah masuk ke ranah-ranah publik, tidak di ruang-ruang private lagi, nggak domestik lagi. Dan semua orang bangga sekarang pakai kebaya. Mengapa? Ya, karena nanti pasti ada hal-hal menarik yang kita bisa lakukan bersama ya. Nah, untuk membahas seputar bagaimana sebenarnya kebaya dari kacamata modern, ada digitalisasi juga di sana, kemudian bagaimana kebaya juga bisa menggerakkan sektor ekonomi, dan bagaimana jati diri kita bisa kita bangun dengan kita berkebaya. Saya akan mengajak Anda dalam perbincangan kali ini untuk membahasnya bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah bersama kami di lantai 6 apartemen Menteng ini. Terima kasih loh sudah diterima dengan baik di gedung kantor BPW. Saya sapa dulu, yang pertama adalah Mbak Yeni Angelia Krisanti. Apa kabar? Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu juga buat Mbak Esti. Terima kasih sudah berkenan hadir di kantor Federasi Bisnis Profesional Wanita Indonesia. Jadi ini kantor teman-teman BPW ya. Iya. BPW itu adalah bagian dari BPW adalah organisasi global. Dari 1930 itu lahir di Jenewa, dan di Indonesia kita dari 2023 bergerak di dalam mengumpulkan perempuan-perempuan Indonesia yang bergerak dalam bisnis dan profesional. Jadi tidak hanya fokus di bisnis, tapi juga profesional untuk semua perempuan Indonesia. Siap. Ini berarti saya sedang ketemu dengan pebisnis dan profesional ini sekarang. Mbak Angel. Tidak hanya Mbak Angel saja, Mbak Angel adalah bendara umum Komunitas Perempuan Bangga Kebaya. Betul. Dan juga bendara umum di FBPW ya. Betul. Kemudian kami juga bersama dengan narasumber kami berikutnya. Panggilan akrabnya adalah Mbak Pru. Iya. Jangan panggil ibu, biar kelihatan tetap muda. Kita semuanya saling panggil Mbak ya kali ini ya. Walaupun kita ibu-ibu yang saat ini sedang memperingati Hari Ibu. Saya bersama dengan Mbak Pro Sidawati Malem Tatarigan. Iya, apa kabar Mbak Esti? Kabar baik, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kalau Mbak Angel, ibu dari 3 anak. 3 anak? Kalau saya 4 putri. 4 putri. Oke, luar biasa. Dan Mbak Pro ini juga sebagai Kabid Humas Komunitas Perempuan Bangga Berkebaya, Ketua Bidang PBB, status perempuan dari FBPW Indonesia. Sama dengan Mbak Angel. Sama. Tapi ini kebaya yang dipakai beda nih. Kali ini saya representasi dengan ibu-ibu, Mbak Angel anak muda. Oke. Ya, looknya kemudian stylenya berbeda. Tapi ini sama-sama kebaya ya. Sama-sama kebaya. Karena kita ngobrol kebaya, maka ibu-ibu ini, mbak-mbak ini pakai kebaya. Betul. Kalau kebaya yang dipakai sama Mbak Angel ini adalah? Ini sebetulnya kebaya kutu baru. Kutu baru itu dia ada ini belah di sini, kancing depan, kebaya kutu baru tetapi lebih modern mungkin ya. Ini kalau bicara untuk pakem ataupun di acara resmi tentu tidak tepat, tetapi menjadi lebih fleksibel untuk berbagai aktivitas non formal. Oke, jadi dari motif warnanya lebih kekinian gitu ya? Betul sekali, karena kepengen yang melanjutkan kebaya ini adalah generasi berikutnya. Oh ternyata nggak sesusah itu pakai kebaya gitu. As simple as that gitu ya? Yes, Oke. exactly. Kalau yang dikenakan oleh Mbak Pru ini adalah jenis kebaya apa ini? Kebaya Kartini. Saya yakin semua ibu-ibu sudah mengenal kebaya Kartini. Biasanya kita memakainya untuk acara formal, tetapi
kain yang digunakan bisa bentuknya itu brokat ataupun cotton. Pada hari ini saya memakai yang adem supaya hati kita semua adem di ruangan ini. Kemudian sekarang juga dengan berbagai macam embroidery bisa warna bisa disesuaikan dengan wastra ataupun batik. Dan ini sebetulnya juga tidak hanya untuk kegiatan formal tapi juga bisa informal. Mbak Pru, apa yang Anda rasakan ketika sedang mengenakan kebaya? Luar biasa Mbak Esdi. Langsung sisi kelembutan saya, sisi perempuan itu betul-betul menonjol. Yang tadinya mungkin agak kesal-kesal di rumah ketika saya memakai kebaya, langsung keibuan saya muncul. Jalan saya pun tertata rapi, tutur kata saya juga sudah langsung otomatis. Otomatis itu menyesuaikan saja ya. Jadi memang aura berkebaya itu selain kita menjadi confident, percaya diri, kita mempunyai sisi ibu yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau itu yang saya rasakan. Jadi ada pride, ada rasa bangga juga Rasa ketika bangga. berkebaya. Ya. Tapi seberapa sering kemudian Anda berkebaya? Wah, sering sekali. Karena kebetulan saya dari Sumatera Utara dan kebetulan lagi dalam setiap acara-acara dari petunangan, pernikahan, ataupun bahkan bela sungkawa kematian, semuanya memakai kebaya. Jadi seperti sudah baju sehari-hari. Dan itu dari ibu saya, dari nenek saya, dan sekarang saya tularkan kepada putri-putri saya. Baik, Mbak Angel, kalau pakai kebaya, sekarang ini kan kebayanya kebaya modern yang dikenakan gitu. How you feel? Nyaman banget. Iya, jadi ketika kemarin komunikasi, Mbak Angel nanti pakai kebaya, tentu gitu. Dengan senang hati. Dengan gitu. senang hati, karena udah kayak mau apa sih, aktivitas apa sih yang nggak bisa pakai kebaya, ya kan? Aktivitas bahkan sampai ke olahraga sekalipun juga bisa loh, ada kebaya yang materialnya itu buat sport, itu jadi nyaman dan tapi itu tetap kebaya. Jadi ketika pakai kebaya kayak ada rasa ya, rasa yang atau leluhur kita itu bikin kebaya itu membuat kita penerus-penerusnya kayak wow, ini adalah nilai budaya bangsa kita. Jadi iya. Identitas kita sebagai perempuan Indonesia itu automatically muncul ketika kita pakai kebaya. Benar, benar. Even yang informal sekalipun ya, yang kayak udah beda. Oh, oke. Kita pakai kebaya, jadi ada nilai luhur yang harus kita pegang, ya kan? Tapi tetap nyaman untuk aktivitas apapun. Walaupun kebaya itu kan sebenarnya jenisnya macam-macam ya. Bali punya stylenya sendiri, di Batak juga punya stylenya, di Jogja, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi sebenarnya esensinya sama gitu. Soal bagaimana jati diri yang coba muncul dari kebaya itu. Pasti sama, pasti sama. Karena semua daerah itu kan sebetulnya seperti memiliki keunikan dari kebaya masing-masing. Tadi yang Mbak Esti sampaikan. Jadi tidak menjadi mayoritas salah satu suku, enggak. Justru dengan adanya kebaya kita merasakan jiwa nasionalisme kita bersatu. Oh ya, kebaya dari berbagai, tapi kita disatukan oleh kebaya. Oke. Kalau bicara kebaya dalam dimensi sosial dan gender, jadi kebaya itu udah nggak lagi di ranah domestik gitu ya. Kan perjalanannya panjang tuh. Zaman sebelum nenek moyang kita, zaman penjajahan, zaman sekarang gitu, pertumbuhannya terus berbeda. Artinya sekarang kebaya sudah tidak lagi dibatasi hanya digunakan di ruang-ruang tradisional gitu ya, domestik gitu ya, Mbak Pru. Seberapa sering Anda melihat generasi muda kita sekarang juga mengenakan kebaya? Ini kalau perempuan profesional kan tadi Mbak Pru udah cerita nih, di banyak event nasional maupun internasional sering menggunakan kebaya. Tapi pencermatan Anda, apalagi punya 4 putri ya, Betul sekali. seberapa sering kemudian, seberapa bangga mereka juga pakai kebaya? Iya. Jadi kalau kita sedikit melihat ke belakang, Mbak Esti, itu kan di abad 15-16 ya, kebaya itu masuk ke Indonesia dari Portugis dan Timur Tengah ya, dengan berbagai keunikannya kebaya pada masa itu, dan hanya dipakai oleh kaum nona-nona Belanda lah ya, bangsawan pada saat itu. Dan seiring bergulirnya waktu, kebaya kemudian berubah fungsinya menjadi baju yang saat ini dapat dipakai dalam setiap occasion, dalam setiap acara-acara aktivitas. Nah, saya melihat anak muda sekarang ini adalah mereka memakai kebaya itu tetap dalam kebanggaan, rasa kebanggaan, karena itu adalah warisan
warisan dari nenek moyang. Meskipun dengan modelnya, dengan warnanya itu sudah berubah, tetapi tetap merasakan suatu kebanggaan di situ. Putri saya memakai kebaya di kafe, nugas istilah anak sekarang, nugas dari tempat kuliahnya dengan celana jeans, tetapi memakai selendang yang diikat. Kemudian mereka dengan bangganya berfoto bersama-sama dan akhirnya upload. Itu saya rasa saya dapat melihat hal-hal kecil yang mereka buat, tetapi itu akan mencerminkan, oh kita nih bangga menjadi perempuan Indonesia dengan kebaya kita. Dan kita harus bawa itu tidak hanya nasional, tetapi go internasional juga. Jadi saya rasa kebaya itu sebagai pemersatu identitas nasional perempuan Indonesia. Oke, jadi nggak harus pakai kain juga ya bawahnya kalau misalnya kita pakai kebaya kan? Atasannya aja sudah representasi dari kebaya sebenarnya. Betul Ya. sekali. Anak-anak sekarang banyak yang pakai bawahnya pakai jeans, itu pakai apa sih rok gitu Iya. ya. Oke. Dan itu ternyata sudah banyak digunakan dalam kegiatan Banyak keseharian. sekali. Ke kampus? Kampus, kantor. Pakai kebaya juga. Ya. Bahkan tadi Bu Angel bilang bersepeda dengan kebaya. Itu kalau ada Iya. apa ya special event Special ya. event. Yuk kita awareness terhadap kebaya kan, jadi oh kita olahraga bareng pakai kebaya gitu. Oke, Reuni Mbak Angel berkebaya. sama Mbak Pru kan aktif juga ada komunitasnya tadi ya, Bangga Berkebaya. Nah, ini teman-teman seperti apa kemudian bentuk atau wujud aktivitas yang dilakukan ini untuk kalau tadi yang bukti nyata udah ada anak muda banyak pakai, tapi kalau Anda dan kawan-kawan sebenarnya lewat organisasi ini apa sih yang ingin diperjuangkan gitu? Iya, sebenarnya kan perempuan bangga berkebaya ini lahir atas bersyukurnya kita terhadap keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional, sehingga ditetapkan tanggal 24 Juli 24 Juli menjadi Hari Kebaya. Ya. Dan 24 Juli 2024 komunitas perempuan bangga berkebaya mengadakan Hari Kebaya Nasional yang pertama di GBK, dan alhamdulillah dihadiri oleh teman-teman perempuan Indonesia dan mancanegara sebanyak 9.000 orang. Nah, karena atas dasar itu nggak mungkin dong cuman selesai di situ aja. Jadi komunitas ini kita yuk sama-sama, walaupun banyak sekali komunitas-komunitas kebaya yang lainnya, ayo kita bersatu untuk masing-masing dengan medan perangnya, Lewat jalurnya masing-masing lewat jalurnya masing-masing kita buat awareness terhadap kebaya, bangga berkebaya. Oke. Gitu. Waktu itu Mbak Pru ikut juga kan di acara itu? Iya, kebetulan saya dan Mbak Angel panitia, salah satu komite. Seperti apa sih sebenarnya respon perempuan yang bergabung dalam kegiatan itu? Itu luar biasa. Perempuan itu identik dengan mungkin nggak mau ada saingan kali ya. Jadi Gimana caranya pokoknya tampil perfect gitu kalau misalnya itu luar kayak gitu biasa, ya. sangat luar biasa, sangat semarak, dan kita sampai terheran-heran melihat sangat antusiasnya ibu-ibu kita semuanya dari segala pelosok di Indonesia datang dengan memakai kebaya benar-benar seperti kompetisi ya pada saat itu, seperti kompetisi dengan bunga, dengan pernak-perniknya. Dan itu sangat gimana ya, kalau mengutarakan dengan perasaan itu luar biasa. Waktu itu ada berapa? 9.000? 9.000 perempuan berkebaya. Iya. Dan dari seluruh nggak sih? Indonesia. Iya, Dan seluruh kebayang nggak sih industri yang timbul dari ini? Satu perempuan aja untuk berkebaya terkadang effortnya. Ini yang nanti kita mau bahas. Oke. Soal bagaimana sebenarnya dimensi ekonomi ketika perempuan-perempuan Indonesia berkebaya ya. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
bentar Mi. Dapat kanan dari Jordan ya. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepas ke tengah. Masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini gimana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tapi saya ingatkan pendengar bahwa saat ini saya masih berbincang bersama dengan Mbak Yeni Angelia Krisanti, Bendahara Umum dari Komunitas Perempuan Bangga Berkebaya, yang juga merupakan Bendahara Umum dari Federasi Bisnis dan Profesional Wanita Indonesia. Dan saya juga bersama dengan Mbak Pru adalah Prosidawati Malem Tatarigan, Kabitumas Komunitas Perempuan Bangga Berkebaya, dan juga Ketua Bidang PBB, Status Perempuan Federasi Bisnis dan Profesional Wanita Indonesia. Kami sedang ada di kantornya nih, di lantai 6, Apartemen Menteng, Jakarta, ya, kantor dari Federasi BPW Indonesia. Oke, let's see, kita bicara soal ekonomi. Makanya saya tadi masuknya dari situ gitu. Jadi ketika 9.000 orang berkebaya, kita bisa bayangkan sebenarnya bagaimana 9.000 orang berkebaya itu sebenarnya sudah menggerakkan sektor ekonomi kita. Bayangkan kalau semakin banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang kemudian pakai kebaya. Seperti apa sektor ekonomi sebenarnya tumbuh dari kebiasaan bangga berkebaya ini, Mbak Angel? Kan kita kalau berpikir faktor ekonomi tadi, cuman yang pikir gampangnya oh ya bajunya berarti penjahit, pernak-perniknya banyak loh. Tapi jangan lupa ini sanggul yang di belakang itu industri loh. Oh, jadi ini pakai sanggul apa? Ada sanggul di belakang, ada perhiasan yang dipakai, ya kan? Selendangnya. Ada selendangnya, ini betul-betul detail banyak. Bahkan make up ya kan, mua yang ini, terus selopnya, belum di dalamnya ini kan banyak perangkat yang harus kita gunakan juga. Nah itu wah luar biasa sih, sampai yang kecil-kecil banget itu hidup bergerak. Oke. Kalau kita lihat sektor-sektor ekonomi kita yang digerakkan oleh ketika kita berkebaya, sebenarnya siapa saja yang kemudian bisa mengambil manfaat dari situ, Mbak Pru? Wah,
Itu luar biasa sekali Mbak Hesti. Jadi bisa menjadikan ekonomi tiap-tiap rumah tangga di Indonesia itu bisa berdaya. Jadi seperti tadi Bu Angel bilang, dari sulaman, coba bayangkan. Berarti industri bisa menghidupi bordir, ya, menjahit, ya okay. kan ya. Kemudian tadi ini rambut, bulu mata. Bulu iya, mata kita sudah sampai ke ekspor ya. Dan kita kalau mau berpikir dari hal-hal seperti ini, berapa anak yang bisa disekolahkan, ya kan ya. Berapa rumah tangga, ya kan ya, terselamatkan ekonominya. Kita tahu pada saat COVID juga UMKM yang terus bergerak ya. Jadi ekonomi bangsa juga tetap ada karena UMKM kita. Nah, sama seperti ini juga kebaya. Aksesorisnya apa aja nih? Aksesorisnya ada anting, ada saya nggak pakai bros ya. Bros itu juga pengrajin dari silver, dari emas, batu-batu, itu kan hal-hal kecil tetapi sangat membangun ekonomi kita. Gitu. Jadi satu set kebaya itu sudah berapa rumah tangga, berapa perempuan yang dan berapa industri berdaya untuk hal ini. Dan jangan lupa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mayoritasnya perempuan loh. Perempuan. Pelaku-pelaku bisnis itu ya. Bisnis UMKM itu mayoritas perempuan kan. Oke. Jadi wah. Baik. Luar biasa. Saya gini, kalau disuruh pakai kebaya, itu kan kadang orang wah ribet nih gitu. Nah, ini harus dijawab nih. Sebenarnya berkebaya itu ribet atau enggak? Kalau tadi kan perintilannya banyak nih dari ujung rambut. Ribet nggak sih sebenarnya? Artinya apakah kemudian semua komponen itu harus terpenuhi atau tidak sebenarnya Mbak Angel? Oke. Sebetulnya kalau mau buat hari-hari, tentu tidak harus semua komponen, nggak mungkin dong kita naik public transportation dengan segala perhiasan lengkap gitu kan ya. Kayak jarit gitu ya. Iya, jadi bahkan pakai kain pun seperti kain yang saya kenakan ini. Ini sebenarnya kain aja gitu, nggak usah dijahit-jahit. Nggak usah dijahit-jahit, jadi saya mikirnya gini, tadi saya mau pakai kain yang sudah tinggal pakai, tapi yang udah jadi gitu. Yang udah jadi, tapi saya pikir saya nggak campaign bahwa kain biasa pun jadinya bisa loh. Jadi kan generasi Gen Z atau generasi Alpha nggak usah ribet ke tukang jahit harus punya kain. Nggak usah, kain yang ada libet-libet ikat. Bisa lompat. Jadi ini diikat juga? Kan biasanya bisa pakai gesper, apa sih gesper ya? Nggak usah beli gesper, nggak usah. Nggak usah beli gesper. Ya ini kalau masalah industri ekonomi nanti ada beda bagus lagi. Lah ya, bagus. Kita belanja gesper. Iya, ya. iya. Tapi maksudnya untuk praktisnya gitu? Untuk praktisnya, untuk hari-hari, itu tinggal diikat aja. Kain itu kan fleksibel banget, ini bisa diikat. Antara diikat aman, lompat gak jatuh kok. Tapi kan lompat gak jatuh. Sekarang kan kalau pakai kebaya nggak harus pakai high heels atau pakai selop ya. Udah pakai sneakers aja gitu. Dan itu keren-keren juga gitu ya. Iya. Jadi kain, bermodalkan kain, kemudian atasan kebaya. Apakah kemudian katanya kalau kebaya itu kan ada boarding dan sebagainya juga mahal. Ongkos jahitnya, bahannya dan sebagainya. Mahal nggak sih? Kalau mau yang simple, it's depend ya. Iya benar banget, nggak mesti harus itu kan. Gitu. Apalagi untuk hari-hari kain katun yang nyaman yang bisa dipakai buat teman-teman yang generasi Z atau Alpha bisa. Saya sampai riset kecil gitu nanya, Bun, yang penting kebaya itu simple katanya gitu, simple dan nyaman. Kita pasti pada senang pakainya. Bahkan sampai di acara formal aja mereka nyarinya bukan dress yang mereka pakai kebaya yang formal. Bahkan yang hari-hari, apalagi kalau hari-hari itu kayak kain-kain katun biasa gitu kan, tapi tetap bisa namanya bajunya kebaya. Iya kan? Jadi nggak harus mahal ya untuk kebaya ya? Nggak harus kecuali mahal. Memang untuk special occasion gitu. Ada yang memang ya ada harga, ada rupa, ada kualitas. Ada event khusus ya. Kan? Oke, special event ya memang itu harus effort dengan misal biaya tertentu. Benar. Tapi kalau untuk casual biasa ya udah yang penting nyaman gitu. Ya, bahan-bahan apa sih yang biasanya dipakai? Katun ya kalau hari Iya, katun ya yang paling adem gitu kan. Tapi kalau special occasion yang acara-acara resmi memang bahannya khusus ya. Iya. Apalagi sekarang kan banyak tuh yang broklat yang waduh dengan cakep-cakep. Tapi emang nolnya banyak ya. Iya. Bergulir nolnya. Nanti makin nggak mau pakai. Iya, penerus kita ini loh. Oke. Jadi kita bisa bayangkan betapa dunia ekonomi kita sangat bergerak ketika kebaya itu semakin banyak perempuan yang gunakan. Oke, satu lagi soal berkebaya. Saya kadang insecure kalau pakai kebaya karena kayaknya shape ya
menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan sebagainya. Nah, bagaimana mensiasati itu? Nah, ini saya tadi nyambung yang Bu Bruce sampaikan, nanti Bu Bruce tambahin bahwa tadi Bu Bruce sampaikan bahwa kebaya itu asal katanya dari abaya. Jadi artinya tidak menjadi tidak menjadi syarat penuh bahwa kebaya itu harus body shape. Gitu, itu tidak menjadi syarat utama. Gitu, jadi tinggal modelnya aja nanti yang gimana. Artinya nggak harus yang model-model kayak press body gitu yang menyesuaikan lekuk bentuk tubuh banget juga ya. Enggak gitu. Bahkan bahkan ada labu. Kebaya kita namanya kebaya labu itu benar-benar panjang sekali dari Riau. Kebaya labu dari Riau itu. Jadi nggak perlu insecure lagi nih kalau pakai kebaya. Nggak ada barrier, nggak ada stopper. Oke. Baik, jadi tinggal nanti gimana modelnya, gimana bahannya dan motifnya. Nah, soal motif ini sering jadi kendala nggak? Motif ya. Motif kalau misalnya kayak Mbak Angel ini pakai kan yang motifnya lebih modern gitu dengan warna yang berani gitu. Tapi kadang kan kita kalau mau pakai itu, ini acaranya apa ya? Saya harus pakai kebaya yang ada bordirnya atau yang broklat atau yang apa gitu. Sering jadi pertimbangan khusus nggak Mbak Bro? Ada pertimbangan khusus, tetapi itu tidak akan mengurangi kita untuk terus berkebaya. Jadi misalnya ketika kita akan menghadiri pernikahan, itu memang ada pakem yang ya kita adalah ikuti gitu ya. Jangan pula nanti kita ke pernikahan dengan kebaya dan jeans dengan sneakers gitu ya, atau salah kostum ya. Nah, jadi pakailah kebaya sesuai dengan acara sehingga tetap kita mewariskan esensi dari kebaya itu kepada anak kita, kepada warisan kita, tetapi kita memberi adaptif ya, kebaya itu kan adaptif ya, menyesuaikan dengan zaman, tetapi tetap harus ada yang kita ikuti untuk acara-acara tertentu. Nah, acara-acara tertentu punya pengalaman nggak? Mungkin ketika misalnya acara-acara di event-event internasional gitu mengenakan kebaya, Mbak Pru punya cerita nggak? Ya, kan ini bener dengan jati diri kita ya, karakter kita perempuan Indonesia gitu. Kalau tadi kan pakai itu langsung, rasa bangga, auranya beda, cara kita bersikap, cara kita berjalan bahkan. Saya juga nggak bisa ngebayangin kalau saya pakai kain, saya pakai kebaya, kan nggak mungkin saya jalan ugal-ugalan juga kan. Ada pengalaman menarik nggak ini? Mungkin ketika misalnya di acara internasional pribadi maupun banyak sebetulnya kita. Intinya adalah ketika kita ada mengikuti acara di luar negeri, di internasional, semua mata memandang kepada kita. Karena mereka melihat ini sudah complicated sekali baju kita ya, dengan kita memakai baju daerah dengan kebaya. Bagaimana kamu memakai ini? Bagaimana kamu membawa ini? Pertanyaan yang selalu muncul. Pasti itu yang akan selalu muncul. Dan kita dengan bangganya menerangkan, dan ini mereka nggak perlu nanya, pasti apakah Anda orang Indonesia? Enggak ya, karena mereka udah tahu ini pasti Indonesia. Gitu. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Bahkan kita sempat ada acara festival di Turki, Manisa, itu dengan bangganya kita memakai kebaya dengan aksesorisnya dan berjalan keliling kota Turki Manisa waktu itu. Mbak Angel punya pengalaman? Special experience tentang berkebaya. Nggak harus di luar negeri sih, misalnya di Indonesia itu apa gitu ya, pengalaman menarik berkebaya? Pengalaman menarik berkebaya. Agak lucu juga nggak apa-apa sih. Ini kayaknya mau cari yang lucu kayaknya nih, makanya jadi agak mikir kalau yang lucu yang lucu. Kan waktu acara yang Gelora Bung Karno, setelah itu kita naik MRT dan LRT keliling Jakarta dengan berkebaya. Semuanya berkebaya lengkap. Semuanya dari daerah semuanya. Wah, itu benar-benar. Dan bisa. Waktu naik ke transportasi publik gimana? Nggak repot itu kalau pakai kebaya dengan kain? Aman ya. Karena memang hari itu kita udah bilang bahwa kegiatan kita akan naik public transportation. Jadi kita waktu itu kerjasama sama MRT betul. Jadi kita TJ juga kan Jakarta. Jadi kebayanya menyesuaikan. Kenapa saya tanya soal pengalaman di pertemuan internasional? Karena kan sebenarnya kebaya itu bisa jadi kayak soft diplomacy gitu kan. Soal budaya kita, culture-nya Indonesia. Dari fashion itu kan kadang ketika kita udah ada di panggung misalnya, itu kan orang langsung, Indonesia banget nih gitu. Dan mereka selalu bertanya soal, indah sekali gitu kan, bagaimana cara menggunakan tadi seperti Mbak Pru cerita. Nah, artinya sebenarnya untuk bicara di ranah internasional nih, bagaimana sebenarnya kita bisa membawa kebaya itu jadi identitasnya Indonesia, Mbak Angel? Iya. Jadi menurut saya diplomasi itu bisa berbagai cara. Salah satunya adalah yang sedang marak dilakukan diplomasi dengan olahraga. Saya lihat balet itu pakai baju kebaya. Oh, ada ya balet yang berkebaya? Iya. Ketika sedang
Iya, show. Gitu. Tapi disesuaikan ya, karena kan mereka harus muter dan sebagainya gitu. Tapi pakai. Jadi artinya kebaya bisa dilakukan untuk semua aktivitas diplomasi. Kalau diplomasi kita dalam hal pertemuan dan segala macam, kita menggunakan kebaya tentu ada. Itu udah umum ya? Iya, itu udah umum kan gitu. Tapi kalau misalnya dalam olahraga atau seperti culture ini ya, pertukaran budaya, bahkan ada ini Mbak Angel, ada pemikiran Mbak Hesti, kebaya kita ini kan rata-rata katun atau brokat gitu kan. Nah, ketika kita harus memunculkannya dalam musim dingin, go internasional, kita bisa memikirkan kebaya untuk winter. Iya. Jadi Kayak tetap mana ya kita kira-kira ya? kita memakai kebaya, tetapi kita merasa aman. Gitu. Jadi kalau boleh sedikit bercerita, kemarin kami ke UK untuk wisuda, putri kami memakai kebaya. Nah, itulah kelemahannya, dingin sekali. Jadi sedikit-sedikit udah pakai winter coat lagi gitu ya. Jadi kita harus memikirkan untuk go internasional, kita tetap memakai satu helai kebaya dengan satu tidak perlu terlalu tebal, tapi sudah untuk udah hangat. Ya. Berarti kemungkinan di pemilihan bahannya barangkali. Pemilihan bahannya. Jadi mungkin untuk desainer kita nanti. Ya ini ide loh, ide bagus banget. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kebutuhan banyak dari pelaku bisnis kebaya mungkin sudah mulai berpikir ketika pasar internasional adalah kebaya untuk musim dingin. Musim dingin, wow. Karena ketutup juga kan. Nanti kalau summer gimana dong? Pakai kebaya yang seperti ini kan. Bahannya yang tipis lagi gitu ya. Tipis lagi. Oke. Tapi kalau di Indonesia kan sebenarnya bahan itu bisa sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita karena relatif musim kita hanya musim penghujan dan musim kemarau ya, musim panas, barangkali nggak begitu rumit ya. Tetapi yang justru menjadi pertimbangan adalah soal motif biasanya kalau misalnya kita mau pakai kebaya kan. Kayak misalnya ini kain yang dipakai sama Mbak Pro. Ini kain dari khas mana ini? Cirebonan. Cirebonan ya. Kalau yang dipakai sama Mbak Angel dari mana? Cirebonan juga. Saya juga nggak hafal motif sih. Cuman maksudnya ini kan kayak misalnya motifnya juga sangat berbeda gitu. Itu sering jadi pertimbangan nggak ketika misalnya mau berkebaya gitu? Karena kan sedang kita sedang promosi ekonomi, promosi diplomasi ya, promosi tentang bagaimana karakter gitu kan lewat motif-motif yang dikenakan gitu. Iya, itu Mbak Esti ini berat banget, pertanyaan bagus banget. Karena memang setiap motif ada artinya, ada artinya, ada historicalnya di balik itu semua. Tapi mungkin kalau kita melihat dari batik, motif-motif Kalongan, Cirebonan itu lebih bright dibandingkan Solo, Jogja. Jadi lebih ke nuansa anak muda. Tapi untuk yang Solo, Jogja, mungkin untuk yang acara malam itu lebih anggun, lebih kelihatan bersahaja. Ya, dengan motif-motif yang biasanya warnanya juga biasanya slogan ya? Lebih yang gitu-gitu lah. Saya hati-hati banget tuh kalau pakai motif-motif begitu kan. Iya, betul. Karena kan kayak nggak bisa sembarangan kan untuk motif-motif tertentu ya. Betul. Bahkan parangan dulu nggak boleh kan. Iya. Oke. Jadi intinya mungkin kalau untuk sehari-hari ya udahlah gitu pakai motif-motif umum seperti yang Mbak Angel kenakan hari ini. Oke. Tadi catatan kita adalah soal kita bangga berkebaya, kita menggerakkan sektor ekonomi. Jangan malu berkebaya, bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Oke. Tetapi kemudian tentu ada hambatan-hambatan yang kita hadapi soal praktek berkebaya ini. Nah, menurut riset kecil yang Mbak Angel pernah lakukan, sebenarnya ada permasalahan apa sih soal berkebaya itu yang dihadapi di lapangan? Awareness sih, karena hanya mungkin kalau kita sama anak-anak kita udah aman ya, tapi orang masih melihat kebaya itu kan harus pakai selop, kebaya itu harus A, B, C, D, E, apalagi mungkin teman-teman yang sekarang kan lebih banyak orang yang berhijab, jadi ketika bisa loh pakai kebaya juga pakai hijab gitu, harusnya tidak menjadi kendala. Atau mungkin yang tidak berhijab kalau pakai kebaya jadi harus ke salon, karena rambutnya harus disesuaikan, padahal tidak selalu harus seperti itu. Itu sih kendala-kendalanya yang sebenarnya awareness-nya aja kita bawa. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang nggak hal yang mendasar sebenarnya. Soal rambutnya harus gimana,
model hijabnya harus gimana gitu kan? Sebetulnya itu nggak mendasar, apalagi untuk acara-acara non formal ya, itu nggak mendasar, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kan orang udah mikirnya karena melihat, oh ya mungkin sebelumnya kita pendahulu kita itu menggunakan kebaya itu hanya di acara-acara resmi ya, bukan yang sebelum-sebelumnya lagi kan, yang seperti kayaknya kalau kebaya itu hanya di acara upacara atau acara resmi, jadi kayak buat hari-hari kayak nggak, masa iya kita mesti sanggulan pakai kebaya gitu kan. Itu yang saya tadi bilang, mau pakai kebaya kan ke saya kayak ribet, padahal sebenarnya tidak. Iya benar. Okay. Benar. Pengalaman dong, kalau misalnya pakai kebaya ini, kalau karena Mbak Angel berhijab ya, kan kita selalu berusaha untuk mix and match. Benar. Ya, warnanya dengan hijabnya, dengan stylenya dan sebagainya. Karena tadi Anda bilang nggak perlu complicated soal itu. Benar. Gimana caranya kemudian beradaptasi dengan ya situasi, kebutuhan dan kepraktisan tadi? Iya benar-benar. Warna-warna hijab dan ini biasanya gimana? Harus ya sesuai? Kalau betul yang Bu Pru sampaikan tadi, mungkin kalau buat hari-hari, buat acara informal, memang kita lebih banyak menggunakan warna-warna yang bright gitu kan, yang cerah, dan itu memang Cirebon paling banyak ya, gitu. Jadi untuk tadi kayaknya Mbak Esti bolak-balik bicara tentang motif. Sebenarnya motif kalau kebaya ya, kita bicara bukan kain tapi kebaya, itu nggak ada pakem tertentu untuk motif. Ya, jadi apapun sebenarnya kain apapun bisa dibuat jadi kebaya. Termasuk hijabnya juga pokoknya pilih salah satu warna yang nyambung aja gitu. Benar sama banget. entah bunga-bunganya atau Benar. sama kainnya gitu Iya, ya. benar. Oke. Ya, kayak misalnya ini kan dari tadi saya mencermati nih warna hijabnya Mbak Angel, kemudian nyambung dengan warna kainnya dan sebagainya. Perfect. Terima kasih. Iya. Dari tadi ketemu sama Bu Pru pertama, ibu kebayanya ini selendangnya warnanya pink, bunga-bunganya ada warna pink, kemudian kain bawahnya dan sebagainya. Seringkali sesama perempuan yang pakai kebaya, ketika ketemu perempuan lain pakai kebaya suka kayak, oh, atau kita kayak bukan judge, menilai gitu. Terinspirasi gitu. Inspirasi. Oh, ternyata warna ini bagus ya, tabrakan dengan ini gitu. Ini garis-garis, bunga-bunga, it doesn't matter, gitu. Oke saja, gitu. Apalagi anak sekarang tuh suka padu-padannya tuh tabrak-tabrak warna. Tabrak-tabrak warna, tapi cantik saja. Itu sebetulnya dari dalam aja sih, Mbak. Confident kita. Bagaimana kita melihat, oh ini oke gitu dengan saya yang berjiwa petualang, dengan saya yang jiwa mau breakthrough apapun. Ya, jadi kembali even ke kita tomboy pun juga bisa pakai kebaya. Iya. Oh, sangat. Tapi benar kalau bukan kebaya, mungkin kita beli kemeja garis-garis sama bunga-bunga nggak akan kita pakai. Nggak akan kita pakai. Iya benar loh Mbak Esti, pertanyaannya saya juga kepikiran. Tapi kalau kebaya garis-garis sama bunga-bunga bisa. Saya pernah Mbak Esti dapat seragam kebaya Sunda, itu bunga-bunga, sininya juga bunga-bunga tapi cantik. Oke. Dari perempuan di luar negeri ketika misalnya promosi kebaya dilakukan oleh Mbak Angel dan Mbak Pru, ketika lagi ke luar negeri gitu, ada respon apa dari mereka? Misalnya ada penawaran-penawaran, yuk kerjasama yuk untuk bisnis kebaya misalnya keluar, atau ada respon? Oh belum ya? Masih belum ya? Kira-kira ada peluang untuk bisa tembus ke sana nggak? Pasti akan ada, pasti bisa. Cuman yang jelas kita ini aja ya, membudayakan, maksudnya memberikan budaya kebaya ini di luar negeri aja. Kalau kita ada event, ada dinner, simplicity ya kan. Mereka di sana kan mau simplicity. Jadi kalau kita harus pakai kemben, harus pakai stagen, mungkin ke sana kita perkenalkan tidak harus seperti itu ya. Jadi ya harus ada inovasi yang baru. Baik. Tapi OTW, si bisnis OTW. itu Ya. OTW. Nah, ini kan saya ngasih ide-ide nih untuk pebisnis profesional ini biar nanti kemudian buka jalan gitu ya. Oke. Nah, artinya sebenarnya komunitas perempuan bangga berkebaya maupun teman-teman di FBPW masih punya agenda besar juga untuk bagaimana kemudian membawa kebaya ini betul-betul menjadi jati diri perempuan, termasuk bahkan juga membuka tadi ruang-ruang bisnis baru, pergerakan ekonomi dan juga ruang diplomasi. Kira-kira apa yang Mbak Angel, Mbak Pru akan lakukan ini bersama dengan organisasi ke depan? Bangga berkebaya harus bisa menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia, seluruh perempuan Indonesia. Dari situ setiap gerakan apapun yang kita lakukan pasti kita akan buat membangun bangsa Indonesia ini. Jadi perempuan Indonesia
siapapun, dari manapun, dari daerah manapun, mari kita bangga berkebaya dan membawa kebaya ini ke tingkat global untuk kemajuan perempuan Indonesia. Ya, Mbak Bro? Ya, pertama-tama kebaya itu adalah kita, rumah kita, ya kan, ibu kita, nenek kita. Jadi apapun yang di luar sana sedang terjadi dengan berbagai macam model, warna dan lain sebagainya, tetapi ini adalah saya dan saya percaya diri untuk itu. Jadi mari sama-sama kita buat kebaya ini tidak hanya go nasional tapi go internasional. Oke, pesan untuk mungkin apa ya, teman-teman pelaku UMKM, perancang busana, siapapun yang mungkin juga peduli sama kebaya, kira-kira ada ide apa ini Mbak Pru, ada pesan apa untuk mereka? Sederhana itu everlasting, ya. Sederhana itu, simplicity itu everlasting. Jadi kebaya itu tidak harus berbagai macam model, berbagai macam pernak-pernik, tetapi kesederhanaan itu yang harus kita terus tonjolkan karena itu yang dari nenek-nenek kita, dari pendahulu kita. Itu saja. Baik, Mbak Angel, karena Anda mewakili generasi muda dengan look Anda hari ini, termasuk pesan mungkin ya untuk anak-anak muda soal bagaimana perempuan Indonesia bangga berkebaya. Cobain deh pakai kebaya, ada rasa yang lain di hati dan kita akan bangga dilahirkan menjadi perempuan Indonesia. Oke. Kalau tahun kemarin, tahun ini ya, udah sukses dengan 9.000 perempuan berkebaya. 2024. Berikutnya 2024. Selanjutnya nanti akan ada event yang sama. 2025 kita adakan di Prambanan, di Candi Prambanan. Gitu. Nanti 2024 kita tunggu. Kita tunggu lagi. Iya. Baik, semoga semakin banyak nanti perempuan-perempuan yang bangga berkebaya. Kalau mungkin hari ini saya belum berkebaya, saya terinspirasi oleh Mbak berdua ini, Mbak Angel dan Mbak Pro. Semakin sering nanti saya akan belanja kebaya, jadi biar koleksinya juga makin banyak ya. Terima kasih banyak sudah sharing bersama kami. Terima kasih sudah sharing bersama Pro3. Yang kali ini bersama kami adalah Mbak Yeni Angelia Krisanti dan Bu Prosidawati Malin Tatarigan, Mbak Pro dan Mbak Angel. Terima kasih sudah menginspirasi perempuan Indonesia lewat perbincangan kita kali ini. Dan pendengar Pro3, demikian tadi perbincangan kami seputar kebaya, identitas dan jati diri perempuan Indonesia. Masih takut pakai kebaya? Takut rumit? Udah nggak lagi. Silahkan Anda coba, karena tadi katanya Mbak Angel sama Mbak Pro, ketika sudah memakai maka ada rasa bangga di sana. Pride kita sebagai perempuan Indonesia. Saya Esti Sulistya dari lantai 6 Apartemen Menteng, kantor dari teman-teman di BPW Indonesia. Kami undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Esti. Pro3, Jaringan Berita Nasional.